Gak fair banget deh. Itu sih bener gila banget deh. Makanya itu jadi kayak trauma gitu. Tak bikin aja gitu. Kira-kira yang rada-rada suka miring-miring sopo dia. Dan bagaimana tinggal 3 hari atau berapa hari langsung aja diangkut dan itu pesanan. Ya saya bilang yang fair, kenapa toh ya? Kalau memang mau anak-anak saya diambil itu ya waktu sekarang ini fair. Jika tidak siap, silakan kalian pergi keluar dari PDI Perjuangan. Keluar dari PDI Perjuangan. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Politikus PDIP terima duit 1,5 miliar dan juga 2 Brompton. KPK telah melaksanakan rekonstruksi pengadaan bantuan sosial untuk wilayah Jabodetabek 2020 di mana digelar pada hari Senin 1 Februari kemarin di gedung KPK Lama Jakarta Selatan. Dalam salah satu adegan reka ulang digambarkan terjadi pemberian duit antara Hari Sidabuke, pemberian suap dari swasta kepada Agustri Yogasmara alias Yogas. Yogas diketahui merupakan senior asisten Vice President Bank Muamalat Indonesia. Di tak nama yang menempel pada sosok Yogas, dituliskan ia adalah operator dari Ihsan Yunus, politikus PDIP. Dalam reka adegan itu, Hari Sidabuke digambarkan memberikan duit sebesar 1,53 miliar kepada Yogas. Hal ini terjadi di dalam mobil di Jalan Salemba Raya pada Juni 2020 yang lalu. Dalam reka adegan selanjutnya digambarkan kembali pertemuan antara Hari dan Yogas pada November 2020 dan kali ini pertemuan dilakukan di PT Mandala Hamonangan Sude. Dalam kesempatan itu Hari nampak digambarkan memberikan Yogas 2 unit sepeda Brompton yang kemudian dimasukkan ke dalam mobil dan status Yogas dalam reka adegan masih sebagai Ihsan Yunus. Ini bukan satu-satunya nama Ihsan Yunus yang muncul dalam reka adegan. Di awal reka adegan digambarkan Ihsan Yunus juga bertemu dengan Syafi'i Nasution, di mana diketahui merupakan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kementerian Sosial. Pertemuan terjadi pada Februari 2020. Dalam rekonstruksi tersebut nampak Adi Wahyono dengan rompi tahanannya juga hadir. Adi yang merupakan pejabat pembuat komitmen atau PPK di Kemensos telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Ihsan Yunus belakangan disorot lantaran diduga terkait dengan kasus korupsi bantuan sosial yang menyeret nama Mensos Juliari Batubara. Wakil Ketua Komisi Sosial DPR ini disinyalir terafiliasi dengan sejumlah perusahaan penyedia bantuan sosial. Belakangan ia dipilih ditugaskan oleh PDIP menjadi anggota Komisi 2 DPR. Dikutip melalui koran Tempo, pada edisi Senin 18 Januari 2021, Ihsan disebut-sebut memperoleh jatah 4,6 juta paket bansos senilai 1,3 miliar rupiah. KPK telah menggeledah rumah keluarga Ihsan Yunus di Jalan Hankam Raya, Jakarta Timur sepanjang pekan lalu. Ihsan membantah tuduhan terlibat dalam korupsi bansos. Wah, isu terpanas. Duit korupsi bansos diduga mengalir ke PDIP lewat staf Puan dengan pengadaan tas yang direkomendasikan oleh Gibran. Korupsi bansos kubu Banteng, di mana ini menjadi headline dari majalah Tempo. Menteri Juliari Batubara yang membentuk tim khusus untuk menunjuk langsung vendor paket bantuan sosial. Tim ini juga menampung upeti dan mengerahkan vendor kepada supplier yang terafiliasi dengan PDIP. Menteri Juliari pun juga sempat menyebut nama putra presiden untuk pengadaan tas penampung bansos. Tim khusus dari Menteri Sosial Juliari Batubara diduga menampung fee dari perusahaan yang ditunjuk untuk mengadakan bantuan sosial bahan kebutuhan pokok.
Mereka menunjuk perusahaan yang belum lama berdiri sebagai pemenang. Paket bantuan itu disebut-sebut dikuasai sejumlah politikus dan juga pejabat negara. Duit suap itu disinyalir mengalir kepada calon kepala daerah dari PDIP. KPK yang telah menyita duit 14,5 miliar rupiah dalam OTT pejabat Kementerian Sosial pada Sabtu 5 Desember 2020. Pemberian fulus itu diduga bertujuan agar Juliari dan juga anak buahnya memilih perusahaan Ardian dan Hari sebagai vendor penyedia bansos di kawasan Jabodetabek. Ardian dan juga Hari menjadi tersangka pemberi suap, sedangkan Juliari dan dua anak buahnya, Matius Joko Santoso dan Adi Wahyono, menjadi tersangka penerima suap. Dari pengusaha ini, Juliari diduga telah menerima suap senilai 17 miliar rupiah. Duit ini pun dipungut dari pemotongan dana bantuan sosial sebesar Rp10.000 dari paket bahan pokok seharga Rp300.000. Selama 8 bulan ini, sudah 23,708 juta paket atau senilai Rp6,464 triliun yang telah disalurkan. Diduga telah disepakati adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang seharusnya disetorkan para rekanan kepada Kemensos melalui Matius Joko. Seperti itu ujar Ketua KPK Firly Bahuri. Kemudian pada Ahad dini hari 6 Desember yang lalu, setelah anak buahnya ditangkap oleh KPK, Juliari kemudian menyerahkan diri kepada Komisi Anti Korupsi. Setelah diperiksa oleh KPK, dia pun mengatakan akan mengikuti proses hukum. KPK menengarai duit suap untuk Menteri Sosial Juliari Batubara digunakan untuk membiayai keperluan pribadinya. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan duit itu dikelola oleh dua orang kepercayaan Juliari bernama Eko dan juga Selvi. Hal itu untuk membayar berbagai keperluan pribadi JPB. Penelusuran Tempo juga menunjukkan duit itu terindikasi digunakan untuk membayar sewa jet pribadi yang digunakan oleh Juliari saat bertandang ke luar kota. Biaya sewa pesawat itu sekitar Rp40 juta per jam. Juliari juga menggunakan pesawat charteran itu saat berkunjung antara lain ke Kendal, Jawa Tengah, ke Medan, ke Bali, dan juga ke Malang, Jawa Timur. Tidak hanya untuk membayar jet pribadi, duit suap diduga juga mengalir untuk memenangkan calon kepala daerah dari PDIP dalam pilkada yang digelar tanggal 9 Desember yang lalu. Dua penegak hukum yang mengetahui aliran duit Juliari bercerita. Pada Selasa 3 November, sekitar pukul 10.40, Juliari pergi ke Semarang dengan menyewa jet pribadi. Setelah itu dia menempuh perjalanan darat selama 45 menit ke Kabupaten Kendal. Di gudang Bulog di Kaliwungu, Juliari menyalurkan bansos beras. Menurut dua penegak hukum yang sama, seusai acara itu, Juliari diduga bertemu dengan salah satu anggota staf Ketua PDIP, Puan Maharani berinisial L. Dalam pertemuan itu, duit miliaran rupiah diserahkan pada perempuan tersebut. Sebelum jadi menteri, Juliari terpilih sebagai anggota DPR RI PDIP dari Dapil Jawa Tengah 1, yang meliputi kota dan Kabupaten Semarang, Salatiga, dan Kendal. Berkunjung ke daerah, Juliari kerap mengajak anggota stafnya Adi Wahyono. Dua penegak hukum itu mengatakan Adi selalu membawa tas berisikan uang tunai. Kuasa hukum Juliari, Magdir Ismail, belum bisa memberikan tanggapan soal upeti yang diduga diterima dan disalurkan kliennya. Adapun Puan Maharani juga belum memberikan tanggapan. Tempo mengirimkan surat beserta daftar pertanyaan melalui anggota staf Puan, Gianto, dan juga Ketua PDIP Jawa Tengah, Bambang Wuryanto. Gianto hanya menjawab siap, sedangkan Bambang mengatakan Puan belum merespon. WhatsApp-nya belum dibalas. Selain itu, nama PT Sritek sebagai penyedia tas bansos disebut-sebut merupakan rekomendasi dari putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Kementerian Sosial memesan tas bantuan sosial kepada PT Sritek Rejeki Isman Terbuka atau Sritek sebanyak 10 juta kantong.
Padahal semula pengadaan tas itu akan diprioritaskan kepada usaha kecil menengah. Dirut Sritek dan Gibran tidak merespons saat dimintai konfirmasi oleh redaksi Tempo.